Shalom, salam saudaraku dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Mari kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Puji Tuhan saudara. Saudaraku, setiap orang memaknai arti hidup ini dengan pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Ada orang yang menganggap bahwa hidup yang sedang dijalani ini adalah sebuah takdir ilahi. Karena itu kita harus menerimanya dengan lapang dada. Ada pula orang yang mendefinisikan hidup ini sebagai panggung sandiwara. Karena itu tak perlu terkejut jika kita melihat banyak orang hidup dalam kepura-puraan. Oleh sebab itu, kita harus pintar-pintar dalam memainkan setiap peran. Tidak sedikit pula orang yang mengartikan bahwa hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Akhirnya mereka berjuang mati-matian bagaimana mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Tak peduli cara yang ditempuhnya itu baik atau tidak, melanggar hukum atau tidak. Firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudaraku, bagaimana kita mendefinisikan hidup ini akan mempengaruhi langkah kita, mempengaruhi cara berpikir kita, menentukan prioritas kita dan pilihan yang kita ambil. Sadar atau tidak, sesungguhnya hidup ini adalah sebuah ujian. Ujian karakter kita, ujian iman kita, dan ujian kadar kasih kita kepada Tuhan. Ujian-ujian tersebut bisa berupa masalah, kelimpahan, atau juga kekurangan. Jadi sekecil apapun perkara yang sedang kita hadapi, tak ada yang namanya kebetulan, saudara. Semua adalah bagian dari sebuah proses ujian. Ketika masalah datang melanda, apakah kita tetap memiliki respons hati yang benar? Ataukah kita meresponinya dengan sikap hati yang negatif, dengan menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan Tuhan? Ketika ujian itu berupa kelimpahan, masihkah kita sadar bahwa semua itu datangnya dari Tuhan? Ataukah malah membuat kita lupa diri? Sebaliknya, ketika ujian itu berupa kekurangan, masihkah kita bersyukur dan mengandalkan Tuhan? Anggur bin Yake menulis, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku, hidup adalah sebuah proses yang menuntun kita kepada segala kehendak Tuhan, menjadikan kita murni seperti emas. Mari kita izinkan Tuhan membentuk hidup kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin disempurnakan dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara.
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu saat ini. Tuhan, ajar kami menyadari bahwa hidup dalam dunia ini adalah proses yang Tuhan izinkan bagi kami, untuk membawa kami semakin hari semakin dimurnikan, sehingga hidup kami seperti emas yang murni. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang rela dibentuk, dan mampukan kami selalu setia melakukannya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan, mari Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam dilema, perasaan bersalah, dan yang lainnya, mari Tuhan tolong mereka. Tuhan bebaskan mereka. Tuhan berkati dan pulihkan hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam ikatan, dalam belenggu. Mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, baik di Nusa Tenggara Timur dan di daerah-daerah lainnya di Indonesia dan di tempat lainnya. Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan menyata bagi mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan memperhatikan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Mari, saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Mari kita tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.